Halo semuanya, selamat datang di video ini. Pada video kali ini, kami dari anggota kelompok 4 akan menjelaskan mengenai 10 usability heuristics dan user experience berdasarkan aplikasi Gojek. Perkenalkan, nama aku Dylan Frederico Ketaren dengan NIM 196258086. Dan saya akan memulai pembahasan pada presentasi kali ini. Silakan saksikan berikut. Baik teman-teman, sekarang kita sudah berada di slide-nya. Dan perkenalkan teman-teman saya yang akan membantu menjelaskan. Ada Neisha, Cynthia, saya Dylan, dan Atala. Kita mulai dari pembahasan umumnya dulu. Jadi, kita semua sudah tahu tentang Gojek pastinya. Dan aplikasi Gojek ini merupakan aplikasi layanan on demand berbasis teknologi. Gojek ini lahir di Indonesia, kemudian kini berkembang jadi salah satu super apps terbesar di Asia Tenggara. Hebatnya Gojek ini dari satu aplikasi, banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan. Berbagai fiturnya seperti berikut. Fitur Gojek yang pertama, berpergian dan pengiriman. Ada GoRide, GoCar, GoSend, GoBluebird, dan GoBox. Fiturnya yang kedua, ada pembayaran dan keuangan. Jadi kita bisa pakai GoPay, GoPayLater, GoTagihan, GoInvestasi, dan GoPulsa. Tidak hanya itu, tentunya kita bisa pesan makan pakai GoFood seperti biasa. Terus ada GoMart sama ada GoShop juga. Nah, kira-kira gambaran umumnya kayak gitu tentang Gojek. Sekarang kita masuk ke usability heuristics. Pada usability heuristics yang pertama, ada visibility of system status. Jadi pengguna tuh harus bisa mengetahui apa aja sih yang sedang bekerja di dalam sistem. Nah, di Gojek ini selalu memberikan informasi real time, entah itu tentang status layanannya, melalui pesanan, pengiriman, dan perjalanannya. Ini tuh ditunjukin lewat teks sederhana, notifikasi, estimasi waktu, dan peta live tracking yang bisa kita lihat sepanjang waktu. Kemudian di visibility of system status pada aplikasi Gojek juga ada fitur chat. Jadi fitur chat ini hampir ada dalam semua layanan pengiriman ataupun pengantaran barang. Ada ikon jam menandakan chat yang sedang diproses. 1 centang menandakan chat yang sudah terkirim. 2 centang berarti chat sudah terkirim, kemudian sudah dibaca driver. Dan yang terakhir ada error, artinya pesanan atau chat yang gagal terkirim. Di heuristics yang kedua ada match between system and real worlds. Jadi sistem harus bisa dipahami oleh user menggunakan kata-kata yang familiar, frasa yang familiar, dan konsep-konsep yang baik juga. Contoh yang pertama itu, Gojek sering menggunakan frasa-frasa yang familiar di copywritingnya, seperti menggunakan nama, bahasa gaul, dan tren-tren yang sedang naik juga. Kemudian contoh yang kedua, kita dapat memilih tanggal dan jam untuk menjadwalkan pengiriman supaya bisa fleksibel, jadi lebih mudah gitu. Yang terakhir, pengguna dapat memilih lokasi dengan menggeser pinpoint. Itu aja mungkin dari saya. Dilanjut ke teman saya berikutnya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Winda Wijaya dengan NIM 196255061. Nah, selanjutnya ada user control and freedom. Maksudnya adalah sistem sebaiknya memberikan kebebasan kepada pengguna dalam menggunakan interface-nya. Nah, pada aplikasi Gojek, prinsip ini dapat dilihat ketika pengguna ingin memesan makanan melalui GoFood. Nah, sebelum pengguna memesan makanan, nanti pengguna akan diberikan dua opsi, yaitu delivery dan pickup. Nah, selain itu, ketika sistemnya sedang memproses pesanan pengguna masih dapat membatalkan pesanan mereka. Nah, ketika di tengah perjalanan juga pengguna dapat mengganti metode pembayaran mereka, misalnya awal dari tunai menjadi GoPay dan sebaliknya. Selain itu, pengguna juga dapat kembali ke halaman sebelumnya atau langkah sebelumnya melalui fitur back. Nah, akan tetapi pada layanan GoCar dan GoRide ini, pengguna tidak dapat back atau kembali ke halaman sebelumnya tanpa kehilangan progres mereka. Jadi misalnya pengguna telah menginput lokasi yang ingin mereka tuju.
Nah, terus mereka kembali ke halaman sebelumnya, yaitu home. Nah, ketika pengguna kembali ke layanan GoRide maupun GoCar itu, nanti lokasi yang telah mereka input sebelumnya akan hilang. Jadi pengguna harus menginput kembali lokasi yang ingin mereka tuju. Jadi sebaiknya aplikasi Gojek ini menyediakan fitur untuk menyimpan pesanan atau save to draft gitu, agar pengguna tidak perlu repot-repot menginput kembali lokasi yang ingin mereka tuju. Selanjutnya ada konsistensi and standards. Maksudnya adalah sistem sebaiknya mempertahankan desain yang konsisten, baik di dalam aplikasinya sendiri maupun dengan aplikasi yang dibuat oleh perusahaan yang sama. Misalnya pada fitur GoCar dan GoRide ini memiliki desain interface yang sama, yaitu ada petanya, terus ada search bar untuk mencari lokasi, dan ada fitur untuk menyimpan lokasi tersebut sebagai rumah maupun kantor. Nah, akan tetapi fitur GoPay pada aplikasi Gojek dengan aplikasi GoPay itu sendiri memiliki desain yang berbeda. Dapat dilihat pada gambar, kedua desainnya itu berbeda ya, mulai dari jenis fontnya, ikonnya, sampai letak fiturnya juga agak berbeda. Nah, jadi sebaiknya aplikasi Gojek ini menyamakan desain antara fitur GoPay yang ada di dalam aplikasi Gojek itu dengan aplikasi GoPay itu sendiri, agar penggunanya tidak kebingungan. Selanjutnya itu ada error prevention. Ya, artinya sistem sebaiknya memiliki desain yang dapat mencegah pengguna melakukan kesalahan. Nah, pada aplikasi Gojek ini misalnya ketika kita ingin memesan makanan nih, terus nanti akan muncul pesan apakah pesanannya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, begitu juga ketika kita ingin mengganti restoran maupun metode pembayaran, nanti akan muncul pesan untuk mengonfirmasinya. Nah, akan tetapi fitur konfirmasi pesanan di Gojek itu masih kurang konsisten. Jadi dia kadang muncul dan kadang tidak. Jadi sebaiknya Gojek ini memastikan kalau fitur konfirmasi pesanan ini akan selalu muncul tiap kali pengguna ingin memesan makanan, dan diberikan opsi untuk jangan tampilkan lagi yang dapat diatur secara manual oleh pengguna. Perkenalkan, nama saya Nisalia Mubita dengan NIM 1962521. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip recognition rather than recall. Users should be able to recognize information and actions from a system's interface rather than having to recall them from memory. Intinya, prinsip ini itu menekankan bahwa aplikasi sebaiknya membantu pengguna dengan menampilkan informasi-informasi yang mudah dikenali daripada memaksa penggunanya untuk mengingat dari awal. Di Gojek, prinsip ini terlihat jelas. Misalnya, di GoRide dan GoCar ada fitur auto suggestion alamat. Jadi, alamat yang sering kita pakai atau baru kita pakai itu biasanya langsung muncul. Jadi, kita tinggal pilih tanpa harus ngetik panjang lebar. Lalu di GoFood, aplikasi biasanya menampilkan restoran yang familiar dan juga pesanan-pesanan yang pernah kita beli di restoran tersebut. Dengan begitu, kita pun cukup mengenali dari daftar-daftar yang muncul daripada mengingat detail pesanannya. Hasilnya pun penggunaan jadi lebih cepat dan praktis. Kemudian kita akan membahas prinsip yang ketujuh, yaitu aesthetic and minimalistic design. The system shouldn't provide too much information in order to emphasize necessary information. Jadi intinya prinsip ini tuh lebih menekankan tampilan yang sederhana, rapi, dan juga tidak berlebihan. Nah, kalau kita lihat di aplikasi Gojek, prinsip ini sangat sesuai pada bagian logo dan ikon-ikon layanan yang dibuat dengan bentuk yang sederhana, warna-warna yang terbatas, juga garis yang bersih sehingga lebih mudah dikenali dan konsisten secara visualnya. Nah, misal kita ambil contoh dari ikon aplikasi Gojek itu sendiri. Logo Gojek itu terkenal sangat ikonik dan mudah dikenali karena warna hijau terangnya dan bentuknya yang simple. Kalau misalkan kita lihat logo Gojek, biasanya kita itu akan teringat pada ikon kaca pembesar yang umum digunakan dalam search bar, atau juga titik penanda atau pinpoint di dalam aplikasi peta digital. Nah, bisa kita simpulkan bahwa hanya dengan bentuk yang simple aja, sebenarnya Gojek udah berhasil memberikan kesan yang kuat dari logo yang sederhana. Namun, ada juga aspek yang masih kurang sesuai, yaitu bisa kita lihat di layar utama atau berandanya.
Kadang halaman ini tuh terasa terlalu penuh dengan promo, banner, dan iklan sehingga tampilan pun terlihat agak ramai, cluttered, dan mengurangi kesan yang minimalis. Sehingga saran yang bisa kami berikan adalah sebaiknya promo, iklan, dan banner masing-masing bisa digabung menjadi satu carousel sehingga pengguna tidak akan merasa terlalu overwhelmed dengan informasi-informasi yang terlalu penuh pada beranda. Prinsip selanjutnya yang ingin aku bahas adalah flexibility and efficiency of use. The system should provide experts with accelerators like keyword shortcuts and macros to allow them to speed up their tasks. Jadi intinya, prinsip ini tuh mengharuskan aplikasi untuk bisa dipakai dengan mudah oleh pengguna baru, sekaligus menyediakan jalan pintas bagi pengguna yang lebih berpengalaman supaya lebih efisien. Nah, kalau di Gojek itu sendiri ada namanya fitur pesan cepat. Pesan cepat ini memungkinkan pengguna untuk merespons instan tanpa perlu mengetik, namun tetap menyediakan opsi fleksibel untuk mereka ngechat secara manual sesuai kebutuhan. Kemudian ada juga fitur favoritku yang memungkinkan pengguna untuk memesan makanan favoritnya dengan cepat tanpa harus mencari dari awal, namun tetap menyediakan cara manual untuk memesan makanan dari search bar. Nah, fitur pesan cepat dan favoritku membuat penggunaan lebih praktis, fleksibel, dan hemat waktu. Perkenalkan, nama saya Talananda Andita dengan NIM 196252236. Selanjutnya, the help users recognize, diagnose, and recovers from errors. Nah, pada analisis aspek ini, aplikasi Gojek sudah dapat membantu pengguna untuk memperbaiki kesalahan atau error yang disebabkan oleh pengguna itu sendiri ketika menggunakan aplikasi Gojek. Nah, aspek diagnose error pada Gojek ini terlihat dengan adanya notifikasi yang jelas mengenai permasalahan yang ada. Nah, sehingga pengguna dapat langsung memperbaiki kesalahan tersebut. Untuk contoh yang pertama, terdapat ketika pengguna menggunakan layanan GoSend, yang dimana nomor telepon yang dimasukkan oleh pengguna kurang dan tidak sesuai. Lalu untuk yang kedua, ada saat pengguna menggunakan layanan GoPay untuk bertransaksi. Akan tetapi, saldo GoPay yang dimiliki tidak mencukupi. Lalu untuk contoh yang ketiga, ada saat pengguna menggunakan layanan GoFood dan ingin menggunakan promo yang disediakan oleh Gojek, akan tetapi belum memenuhi syarat. Selanjutnya ada help and documentation. Nah, aplikasi Gojek ini sudah menyediakan help center atau layanan bantuan yang dapat dengan mudah digunakan oleh pengguna. Nah, help center ini berupa fitur chatbot untuk masalah yang kecil, lalu fitur Gojek Customer Service untuk masalah yang lebih besar. Selanjutnya ada user experience. User experience merupakan analisis pengalaman kami selama menggunakan aplikasi Gojek. User experience dibagi menjadi dua, yaitu desirable aspects atau aspek yang diinginkan, dan juga undesirable aspects atau aspek yang tidak diinginkan. Untuk desirable aspects, kami menganalisis 3, yaitu engaging, enjoyable, dan juga helpful. Untuk undesirable aspects, kami menganalisis 2, yaitu unpleasant dan juga gimmicky. Untuk desirable aspects, yang pertama ada engaging. Nah, di aplikasi Gojek ini seringkali menggunakan kata-kata yang menarik dan juga engaging untuk menghibur penggunanya. Sebagai contoh, makan siang enak buat kamu, makan enak, mood enak, jalanin hari jadi enak. Lalu yang kedua ada enjoyable. Mengapa enjoyable? Karena UI pada aplikasi Gojek itu cukup simple, mudah dimengerti, dan juga penuh warna, sehingga pengguna tidak akan merasa bosan menggunakannya. Lalu selanjutnya ada helpful. Gojek menyediakan deskripsi singkat mengenai layanan-layanan yang tersedia agar pengguna tidak mengalami kebingungan. Nah, Gojek itu juga menyediakan tutorial dalam menggunakan layanan mereka bagi para pengguna baru. Nah, selanjutnya untuk undesirable aspects, yang pertama ada unpleasant. Nah, sesekali aplikasi Gojek ini akan mengalami gangguan jaringan atau gangguan maintenance, sehingga membuat pengguna menjadi tidak bisa menggunakan layanannya dan mendapatkan pengalaman yang buruk. Lalu yang kedua ada gimmicky. Mengapa gimmicky? Karena Gojek menyediakan fitur Gojek Plus yang berbayar bagi pengguna yang ingin mendapatkan lebih banyak diskon. Akan tetapi, diskon tersebut hanya dapat digunakan apabila minimum pembeliannya memiliki nominal yang besar. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Nah, analisis kami, Gojek adalah aplikasi yang bagus secara desain karena hampir memenuhi 10 usability heretics.
Hal ini dikarenakan Gojek sering menambahkan fitur baru dan mengubah fitur lama sesuai dengan saran pengguna. Nah, demikian presentasi analisis perangkat lunak dari kami kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.